yang membuang air besar di sembarangan tempat. Penghargaan dari pemerintah dapat menggambarkan bahwa masyarakat Bojonegoro sadar betul tentang kesehatan yang bermula dari kebersihan. Untuk membangun sebuah karakter manusia yang berkualitas dibutuhkan pendidikan yang harus dimulai secara dini. Pemberdayaan masyarakat lewat pendidikan anak usia dini menjadi tanggung jawab bersama, yaitu pendidikan yang berkualitas dari masyarakat dan untuk masyarakat. Untuk hal ini, pemerintah kabupaten mendukung dan memfasilitasi berdirinya 1.502 lembaga pendidikan anak usia dini. Sedangkan bagi mereka yang sudah berusia lanjut tetapi belum melek aksara, kebijaksanaan pemerintah kabupaten melaksanakan program pusat kegiatan belajar masyarakat. Bahkan di tahun 2010, pemerintah kabupaten berhasil menuntaskan buta aksara sebanyak 37.000 orang. Atas prestasi ini, Menteri Pendidikan Nasional memberikan penghargaan Aksara Madya kepada masyarakat Bojonegoro. Mama kata saya saged membaca, menulis, putu itu berhitung sampai huruf A dan F. Harapan saya dilanjutkan di Poskap dengan lancar, bermanfaat. Ya. Untuk pendidikan tingkat dasar maupun menengah, saat ini dikembangkan pendidikan satu atap antara TK dan SD, SMP, dan SMK. Di samping pendirian SMP di semua kecamatan, sekolah menengah kejuruan juga dibangun di hampir semua kecamatan. Ini dimaksudkan untuk mempercepat manusia-manusia yang terampil yang langsung dapat berkiprah dalam pembangunan. Selama masa konsolidasi ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil merehabilitasi gedung SD, SMP, SMA dengan menggelontorkan dana sebesar 104 miliar rupiah lebih. Pada waktu saya di SD Kandangan mulai 2006, itu keadaan memang agak memprihatinkan masalah untuk kegiatan belajar mengajar karena gedungnya agak tidak layak dipakai untuk anak-anak. Untuk itu saya mengajukan permohonan untuk rehab sudah 2 kali. Ternyata 2009 sudah mulai dikerjakan. Hanya saya minta kalau memang ada unit untuk perpustakaan, saya minta sampai ke Kandangan 1 saja. Kemudian juga dari sisi penanganan gangguan reproduksi, ya, karena keberhasilan sampai bunting ini ternyata juga gangguannya cukup masih banyak. Ini pun akan upaya-upaya inilah penyelamatan ini. Nah, nanti baru beberapa hal yang yang nanti akan kita lakukan juga, misalnya adalah tadi penguatan sistem distribusi dan pemasaran, ya, supaya tadi petani ini tidak dirugikan sehingga terangsang terus. Dia dapat harga bagus, ya. Seperti kasus Bojonegoro ini kan bupatinya karena saking menggalakkan peternakan langsung, ya, sampai disebut bupati sapi kan. Memang yang satu ini matoh. Bayangkan saben kali telepon saya, Bang, manggil saya bukan Pak Menteri, Bang. Bang, ini sapi saya di Bojonegoro ini enggak dibeli karena ada impor. Mengakibatkan petani sapi menjadi terganggu, bahkan harganya anjlok. Apa reaksi saya? Mengumpulkan Menteri Pertanian, mengajak Menteri Perdagangan, rapat koordinasi, saya katakan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan impor harus dibahas di level Menteri Koordinator agar kita tahu apa betul perlu impor atau tidak. Kalau tidak perlu, jangan kita impor. Selain pertanian, warga Bojonegoro menjadikan peternakan menjadi sumber mata pencarian dan sapi masih menjadi ternak pilihan untuk dibudidayakan.
Melalui Dinas Peternakan dan didukung pengetahuan kawin silang, kini Bojonegoro tak lagi merasa ketinggalan untuk menghasilkan sapi-sapi unggulan. Kecemasan akibat kebijakan impor sapi Australia yang pernah diterapkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu hingga mengakibatkan anjloknya harga daging sapi, kini tak lagi dirasakan oleh peternak-peternak yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Saat itu, Bojonegoro merupakan kabupaten pertama melalui Bupati Suyoto yang meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk menyetop impor sapi dari Australia. Ada pada waktu itu memang harga sapi sempat turun dan sekarang Kabupaten Bojonegoro yang pertama kali mendekati Bapak Gubernur untuk mengadakan pendekatan supaya penyebab utamanya kegagalan itu mungkin saja karena ini skupnya secara nasional, itu disebabkan karena impor sapi. Nah, kebetulan Bapak Bupati kita, yaitu Bupati Pak Yoto dari Kabupaten Bojonegoro ini ada pendekatan khusus dengan Bapak Gubernur untuk menyetop impor sapi ini. Sehingga kami sebagai kelompok ataupun peternak di lingkungan kami sudah ada greget kembali gitu. Masalahnya di sini kita berusaha untuk menaikkan harga sapi dengan didukung oleh Pemkab. Nah, kebetulan di kelompok kami kita mendapat dukungan dari Bapak Bupati khususnya dari Pemkab untuk mengadakan peternakan ini, baik itu ada bantuan khusus, juga ada bantuan-bantuan dari pihak perbankan, misalnya di Bank Jatim itu meminjamkan dana KKPE yang bunganya cukup ringan untuk peternak. Sehingga kami berharap nanti untuk kedepannya peternakan sapi ini bisa agak cerah kembali seperti yang terdahulu. Untuk peternak jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, teruskan langkahmu, teruskan semangatmu, ayo. Untuk menggeliatkan sektor peternakan, pemerintah kabupaten bahkan bekerja sama dengan Bank Jatim, Bank BNI, BRI, dan bank lainnya guna memberikan stimulan bunga rendah terhadap kredit yang diberikan kepada peternak Bojonegoro. Selain itu, dikembangkan pula peningkatan mutu ternak kambing melalui pemberian semen beku secara gratis dengan inseminasi buatan antara bibit kambing buer dan etawa. Juga disosialisasikan pula program berbisnis sambil beramal, yaitu pemodal mengembangkan ternak kambing kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil. Selain ternak sapi dan kambing, dikembangkan pula jenis ternak lain dan juga sektor perikanan. Panen patin. Iya, sekarang sudah ada bank yang mau membiayai, sekarang sudah produksi. Wes panen piro iki 2 kali. 2 kali. Yang pertama biyen untuk duit piro kok? 245 Mas ya. 245 juta. Iku penghasilannya apa? Kotor. Padahal kurang lebih 30 juta. 30 juta. Ya lumayan toh. Pirang wulan iku? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan berarti kan sak wulane entuk 5 juta. Lumayan toh. Iso ngekeki wong akeh. Melok seneng. Atas peran serta semua stakeholder, perekonomian di Kabupaten Bojonegoro bertumbuh dengan sangat cepat, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur, serta menjadi salah satu kabupaten dengan PDRB tertinggi meskipun sektor migas tidak dihitung di dalamnya. Bupati satu ini telepon lagi. Bang, kami menginginkan Bojonegoro ini di dalam program master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi koridor Jawa agar dijadikan sebagai satu pusat pertumbuhan baru yang berbasis kepada energi atau kekayaan sumber daya alam nasional kita. Saya bilang setuju 1000%. Lalu saya laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak, ke depan apabila kita menemukan kandungan gas di daerah tertentu, maka jangan kita ekspor lagi, tapi kita gunakan untuk kebutuhan dalam negeri kita, mendorong pertumbuhan ekonomi kita.
Jadi memang yang namanya pemimpin harus berada di depan manakala menyangkut kepentingan rakyatnya. Jangan segan-segan menelpon, jangan surat-suratan lama, kadang-kadang nyangkut di eselon 3, eselon 2, eselon 1, ribet. Ada SMS, ada telepon Pak Menteri, Bang, atau apapun juga, langsung. Negara ini sudah demikian maju, komunikasi begitu banyak, kita harus mempersingkat birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan. Matoh. Pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan ini tidak terlepas dari usaha untuk memberdayakan sektor perekonomian pedesaan. Kebijakan pemerintah kabupaten untuk memberikan dana hibah sebagai stimulan kepada pengelola pasar, yaitu sebesar 100 juta per pasar, terbukti berhasil dengan baik. Pengelola pasar terbukti mampu mengembangkan pasar dengan membangun bidak-bidak lain dengan dana swakelola pedagang mencapai miliaran rupiah. Bojonegoro tempatku bermimpi, wujudkan masa depan nan jaya. Pasar Kapas, Pasar Pumpungan, Pasar Sumberjo, Pasar Sukosewu dapat dijadikan bukti bahwa pasar ini dapat melipat gandakan asetnya sekaligus membuktikan perekonomian pedesaan bergerak. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Bojonegoro karena telah memberikan dana stimulan 100 juta kepada kami, yaitu untuk Pasar Desa Kapas. Setelah itu kami kembangkan sehingga menjadikan nilai bangunan itu kurang lebih 1 miliar. Untuk program PNPM ini, Kabupaten Bojonegoro berani mengeluarkan sharing dengan pemerintah pusat sebesar 12 miliar rupiah. Agar program PNPM ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bojonegoro, yakni dengan pembangunan infrastruktur, jalan poros desa, dan sarana maupun prasarana umum. Semua pasti suka Bojonegoro mantap. Tanah gerak hujan dan banjir, kering waktu kemarau, kekurangan keterbatasan. Di samping itu, untuk memberdayakan ekonomi rakyat, Pemkab Bojonegoro meluncurkan batik 9 motif yang mengangkat potensi daerah, ekonomi sosial, dan budaya guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bojonegoro semua pasti suka Bojonegoro mantap. Ya, 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 ya. Untuk mengatasi pemborosan pengeluaran masyarakat dan defisit sektor migas yang dicanangkan pemerintah pusat, Kabupaten Bojonegoro sukses mendistribusikan bantuan kompor gas LPG 8 kg yang berlangsung sangat lancar hingga merata ke pelosok desa sebagai implementasi program konversi minyak tanah ke LPG. Niki pun pinten tahun? Tunggal setengah. Setengah. Tumbasnya pinten riyen? Betul tumbas. Oh, boten tumbas. Lho keng putih kok boten tumbas? Kayak sumbangan pemerintah. Oh, keng pemerintah. Nggih, tasik sae. Tasik. Lancar. 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 Terus boten enten bocor? Betul. Boten enten apa-apa. Betul. Digawe anu saya anu, ngeten ya. Oh, iki apinya tasik sae niki nggih. Niki apine apalagi masih hijau nggih, awet kayak niki apa hijau niki. Sosok nggih, nek konslet ngoten enten nate konslet. Betul nate. Oh, jadi setahun setengah blas ra tau konslet. Betul. Oh. Lengo gas karo gas LPG iki gitu. Irit pundi? Irit LPG. Irit LPG. Ya, alhamdulillah. Ayo Bojonegoro, tinggalkan. Salah satu tujuan reformasi adalah transparansi informasi publik maupun pemerintahan yang bersih, serta pelayanan masyarakat yang prima. Di masa konsolidasi ini,
beberapa kebijaksanaan pemerintahan telah diwujudkan, antara lain pelantikan kepala desa gratis, serta pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang tak lagi tergantung kepada pemerintah kabupaten. Kurang lebih sudah 3 tahun menjabat, tapi saya salut pada program dari kabupaten karena pada waktu itu pelantikan bagi kepala desa yang dilantik sama sekali tidak dikenai biaya. Itu merupakan hal yang baru karena sebelum-sebelumnya kan ya rata-rata masih ada biaya. Itu merupakan keringanan bagi kami dan selama ini kami juga berharap hal semacam itu terus berlanjut sehingga dapat memperingan biaya-biaya pemilihan kepala desa. Sedangkan yang lainnya tentang pengisian perangkat, saya juga salut karena pemerintah kabupaten melepas kepada desa untuk mengadakan secara mandiri. Sehingga dimungkinkan di situ akan terjadi transparansi yang betul-betul bisa dijamin karena panitia juga benar-benar dari desa dan independen, tidak ada tekanan dari manapun, sehingga dapat memperoleh suatu perangkat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah desa. Ayo Bojonegoro, matoh. Selain seleksi perangkat desa, pelantikan kepala desa gratis, proses rekrutmen CPNS yang transparan, jujur dan mengedepankan kompetensi, turut membangun Bojonegoro yang bebas KKN. Program meritokrasi birokrasi menjadi satu-satunya program di Indonesia yang berani melakukan koreksi secara terbuka. Untuk pelayanan publik yang lain, seperti pembuatan KTP dan kartu keluarga, dimaksimalkan secepat mungkin. Jaringan online antar kecamatan sudah terlaksana, mendukung proses pembuatan KTP di tempat, walaupun belum seluruhnya. Kedepan, diupayakan semua kecamatan mendapatkan akses ini. Dengan adanya pelayanan di kantor catatan sipil ini, saya merasa cukup baik dan lancar, sehingga pelayanannya bisa cepat. Di segi perizinan pendirian badan usaha, beberapa regulasi perizinan di pemerintahan kabupaten dipangkas dengan dibentuknya Badan Perizinan. Di bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan bantuan sebesar 102 miliar rupiah lebih untuk kegiatan keagamaan, baik sarana prasarana pendidikan agama, serta tempat-tempat ibadah. Di bidang keagamaan ini, terjalin keterpaduan dan kebersamaan antara pimpinan daerah, MUI, dan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membangun mental masyarakat. Untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada publik serta penyaluran aspirasi masyarakat, pemerintahan Kabupaten Bojonegoro membuka keran informasi melalui beberapa media, antara lain yaitu diadakannya dialog interaktif antara pemerintah kabupaten dan masyarakat setiap hari Jumat, dimulai sejak Maret 2008 sampai dengan kini. Serta media lain yaitu pelayanan hotspot gratis dan interaktif di media radio. Semua peserta itu bebas, seluruh masyarakat, semua komponen, baik itu LSM, masyarakat, dari perguruan tinggi, tokoh agama, dan sebagainya, itu boleh mengikuti dan boleh menyampaikan kritik, saran, termasuk masukan-masukan.